Perkenalkan, nama saya Revandika Adrianta Tarigan dengan NIM 1233111176 dari kelas PGSDH angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video mengenai CJR yang telah saya susun dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Aurora Elise Putriku, SE MSI. Nah, langsung saja ke dalam bab 1. Di dalam bab 1 CJR yang telah saya susun, saya membuat 3 subbab. Yang pertama yaitu tentang rasionalisasi pentingnya CJR. Sebagai seorang manusia, tentunya tidak sempurna, begitu pula dengan karya manusia yang mereka buat. Untuk itu, critical journal review yang saya buat ini untuk melengkapi kekurangan dari jurnal yang merupakan salah satu karya manusia itu sendiri. Dan dengan menulis critical journal review, mahasiswa juga akan semakin kritis terhadap suatu hal dan semakin berani untuk mengeluarkan pendapat ataupun argumen secara logis. Dan pada subbab kedua mengenai tujuan penulisan CJR. Adapun tujuan penulisan critical review ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang kedua untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan sebuah jurnal, yang ketiga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis, membandingkan, dan mengkritisi sebuah jurnal, dan yang keempat untuk memperkuat pemahaman tentang materi pendidikan Pancasila. Dan subbab terakhir yaitu mengenai manfaat penulisan critical journal review ini. Ada beberapa manfaat seperti yang pertama, untuk mengasah kemampuan dan mental mahasiswa dalam berpikir secara logis dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, untuk melatih mahasiswa untuk berani menyampaikan kritik dan saran. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang Pancasila. Yang keempat, untuk menambah wawasan melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis jurnal yang direview. Nah, di bab kedua ini merupakan review dari jurnal yang telah saya susun. Saya mengambil 2 jurnal, yang dimana saya membaginya menjadi jurnal utama dan jurnal pembanding, di mana jurnal utama memiliki judul Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan dengan jurnal pembanding, Peran Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menjaga Keutuhan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Dan di mana jurnal utama dengan penerbit Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Cendekia, dan jurnal pembanding dengan penerbit Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Adapun volume dan halaman di dalam jurnal utama adalah volume 2 nomor 3 dan dengan halaman 47 sampai 57, dan dengan jurnal pembanding volume 7 nomor 4 dengan halaman 16.671 sampai 16.675, dan dengan tahun terbit yaitu 2024. Dan pada penulis jurnal utama yaitu Ilham Febri Budiman, dan dengan jurnal pembanding kedua ditulis oleh Hairul Amran SM, Arya Maulana, Nizam Abdul Wafidz, Rizky Chandro Pangabean, dan Teresia Mulyana Ginting. Dan dengan ISSN jurnal utama ISSN 3025-1206, dan jurnal pembanding ISSN 2655-6022. Dan reviewernya yaitu saya sendiri, Revandika Adrianta Tarigan, pada tanggal 10 Februari 2025. Dan pada tujuan penelitian pada jurnal utama adalah untuk mendeskripsikan peran Pancasila sebagai ideologi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan jurnal pembanding, tujuannya yaitu untuk mengkaji peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah tantangan sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Adapun subjek penelitian jurnal utama adalah peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, dan subjek penelitian jurnal pembanding yaitu peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman modern. Dan adapun asesmen data jurnal pertama, yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian jurnal ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan tinjauan terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Dan asesmen data jurnal pembanding yaitu
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan melalui diskusi kelompok atau focus group discussions atau FGD dan wawancara mendalam dengan subjek yang dipilih. Dan adapun kata kunci jurnal utama yaitu Pancasila, Tantangan, Indonesia Emas, Ideologi. Sedangkan kata kunci jurnal pembanding yaitu ideologi negara, keutuhan, kesatuan, dan Pancasila. Nah, adapun pada pendahuluan mengenai jurnal yang saya review, di latar belakang dan teori pada jurnal utama, Pancasila sebagai dasar negara diartikan bahwa Pancasila memuat nilai-nilai dan norma-norma yang sejatinya sudah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu yang berisi tentang gagasan dan cita-cita negara Indonesia sehingga menjadikan sebagai landasan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila menjadi suatu kekuatan yang menjiwai semua kegiatan dalam rangka kegiatan bernegara. Indonesia Emas 2045 secara garis besar ialah target Indonesia untuk menjadi negara maju dan keluar dari Middle Income Trap atau MIT yang dilaksanakan dengan 4 pilar utama seperti tertuang dalam paparan Bappenas atau Kementerian PPN mengenai Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur, yakni yang pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan pada jurnal kedua memiliki latar belakang dan teori sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekedar dokumen formal, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang menjadi jiwa dan karakter bangsa. Namun, perjalanan bangsa Indonesia tidak selalu mulus. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai tantangan sosial, politik, dan budaya muncul, seringkali memicu konflik antara kelompok-kelompok masyarakat. Dan adapun metode penelitian pada jurnal utama adalah di dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskusi kelompok atau focus group discussions dan wawancara mendalam. Dan adapun langkah penelitian jurnal utama meliputi pertama perencanaan pendekatan dan metode, kedua persiapan perlengkapan penelitian, yang ketiga proses penentuan, pencarian, pencatatan, sitasi dan analisis sumber-sumber ilmiah. Sedangkan pada jurnal pembanding langkah penelitiannya yang pertama diskusi kelompok dilakukan untuk memahami pandangan dan pengalaman subjek mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan dan kesatuan bangsa, dan yang kedua wawancara individu dilakukan dengan subjek yang telah dipilih. Dan adapun hasil penelitian pada jurnal utama memuat 4 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung makna sebagai kumpulan gagasan, ajaran, doktrin, ilmu, teori, dan landasan yang diyakini kebenarannya. Yang kedua, Pancasila menjadi acuan utama dalam menjalankan pemerintahan, ketatanegaraan, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, menjadi acuan dalam merancang tujuan dan melaksanakan Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir, membentuk karakter dan nasionalisme pemangku kepentingan dan generasi muda sebagai pelaku utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan hasil penelitian jurnal pembanding memuat 4 poin juga. Yang pertama, Pancasila berperan penting dalam menyelesaikan konflik antar suku, agama, ras, serta menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, generasi muda harus mengembangkan literasi media dan berpikir kritis untuk menangkal berita bohong atau hoax. Yang ketiga, Pancasila tetap relevan dalam meredakan ketegangan politik dan menghadapi ancaman radikalisme. Dan yang terakhir, analisis nilai-nilai Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan global dan tantangan baru seperti kapitalisme, neoliberalisme, dan populisme. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kekuatan penelitian. Pada jurnal utama memiliki kekuatan penelitian menjadi 3 ataupun kelebihannya, yaitu penelitian ini berfokus pada peran penting Pancasila dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai topik yang sangat relevan untuk diteliti. Yang kedua, jurnal ini mengandalkan berbagai sumber ilmiah terpercaya untuk mendukung argumen dan analisisnya. Dan yang terakhir, jurnal ini memberikan penjelasan yang menyeluruh tentang konsep Pancasila sebagai ideologi dan hubungannya dengan visi Indonesia Emas 2045. Sedangkan kekuatan ataupun kelebihan jurnal pembanding ada 3, yaitu yang pertama, jurnal ini membahas masalah yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu ancaman terhadap persatuan dan kesatuan negara. Yang kedua, jurnal ini menggunakan cara yang efektif untuk mempelajari bagaimana orang-orang memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, jurnal ini menekankan bahwa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan keseharian sangat penting bagi keberlangsungan bangsa. Adapun kelemahan ataupun kekurangan kedua jurnal ini, pada jurnal pertama ada 2 kelemahan, yaitu yang pertama,
Penelitian ini hanya berfokus pada studi literatur dan tidak menggunakan data yang dikumpulkan secara langsung. Yang kedua, jurnal ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber ilmiah sehingga sulit untuk menilai kualitas dan reliabilitas penelitian. Sedangkan kelemahan dan kekurangan jurnal pembanding ada dua juga. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data kualitatif dan tidak melibatkan data angka. Hasilnya mungkin tidak bisa diterapkan secara umum kepada seluruh populasi. Yang kedua, jurnal ini tidak memberikan informasi yang cukup tentang jumlah orang yang diwawancarai atau jumlah kelompok dalam diskusi. Nah, adapun kesimpulan kesimpulan pada kritikal jurnal review saya yaitu jika dilihat dari kulitnya saja, kedua jurnal yang direview memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jurnal utama berfokus pada peran penting Pancasila sebagai ideologi negara dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan jurnal pembanding mengkaji peran Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah tantangan zaman modern. Mungkin adapun saran yang dapat saya berikan adalah berdasarkan hasil review yang telah saya lakukan, ada beberapa hal yang saya sarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Yang pertama, jurnal utama mempunyai kelemahan di penelitian yang bersifat kualitatif dan berfokus pada studi kepustakaan, sehingga perlu dipertimbangkan dengan kajian empiris yang lebih mendalam. Yang kedua, pada jurnal pembanding, mempunyai kelemahan di penelitian yang bersifat kualitatif dan tidak menggunakan data kuantitatif, sehingga perlu dipertimbangkan dengan kajian empiris yang lebih mendalam. Perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan akan membuat kualitas penelitian dan penulisan jurnal menjadi lebih baik dan layak untuk dibaca. Dan mungkin sekian penjelasan critical journal review yang telah saya susun. Sekian dan terima kasih.